Kak Dino, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Teteh gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kak Dino, kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa, Kak? Hari-harinya saya live streaming di TikTok, skateboarding, main musik, terus ngomongin anak, bantuin istri, kadang nyuci, bantuin istri. Wah, banyak sih. Ke masjid, paling nongkrong sama teman-teman. Banyak. Kalau live stream di TikTok tuh biasanya ngapain sih, Kak? Live streaming di TikTok saya ini storytelling, ceritain sebab akibat saya buta. Oh gitu, oke. Tapi responsnya bagus ya, Kak? Alhamdulillah sih bagus. Total itu sekitar udah ada 100 orang lebih berhenti konsumsi alkohol berkat live streaming saya. Tapi Kak Dino sempat nanya nggak ke mereka, kenapa sih kok dari live streaming doang mereka bisa jadi akhirnya berhenti gitu? Karena menurut mereka sih apa yang saya sampaikan itu ngena dan bener-bener penjelasannya itu menurut mereka tuh memang ya gitu kayak yang bener gitu. Terus cara nyampein saya ke mereka tuh benar-benar meyakinkan, karena kan saya juga yang mengalami kebutaan gara-gara alkohol, jadi mereka juga bisa ngerasain rasa takutnya apa yang saya sampaikan. Oh, oke Kak Dino, sebenarnya aku mohon maaf dulu ya, aku mau nanya aja nih, kalau boleh Kak Dino ceritain sebenarnya awal mulanya Kak Dino kayak gini tuh kenapa sih, Kak? Awal mulanya itu alkohol, jadi saya kenal alkohol ini itu kenal alkoholnya dari 2014 waktu saya masuk komunitas skateboarding di Pasopati di Bandung. Ternyata pulang ke rumah, bangun tidur kerja, prepare segala macam, belum ada keanehan tuh 2016 tuh, waktu itu belum ada keanehan sampai akhirnya sore beres mandi pas lagi andukan pengen main skateboard. Tiba-tiba pas lagi andukan nutup mata kiri masih aman aja tuh. Pas anduknya nutup mata kanan, tiba-tiba yang kiri gelap total sampai detik ini nggak bisa melihat. Cuman waktu itu saya nggak berpikir ini tuh penyakit apa atau kenapa tuh nggak tahu, karena kurang literasi sama edukasi tentang penyakit mata, tambah lagi masih muda, males banget nyari hal-hal kayak begitu gitu. Jadi nganggapnya iritasi, udah sesimpel itu doang. Ternyata nggak disadari 2017 akhirnya ketahuan yang kiri ini udah nggak ngeliat selama setahun, dan di situ divonis sama dokter saya kena penyakit glukoma yang kiri dan udah nggak bisa ngeliat lagi tanpa transplantasi mata total permanen. Aduh, kaget juga di situ. Pada akhirnya di tahun 2018, ini singkat ceritanya aja saya highlight. Makanan, tiba-tiba juga ikut buta. Tepat di hari ulang tahun tanggal 30 Juli. Masalahnya, Januari 2018 ini sebenarnya saya udah direkomendasiin sama dokter yang kanan ini untuk dioperasi. Cuman pada saat itu keadaannya saya udah hopeless, saya udah depresi, yang gara-gara yang kiri ini divonis sama dokter. Jadi kerjaan saya udah nggak kerjain lagi, nongkrong juga udah nggak pernah, udah pikir kemana-mana lah gitu. Sampai akhirnya dokter saranin yang kanan ini harus cepat dioperasi untuk diselamatkan tetap bisa melihat. Tahun 1995, tanggal 30 Juli, orang-orang tuh nangis karena saya lahir. Nangis bahagia. 2018, 30 Juli, orang-orang juga nangis. Tapi bukan karena bahagia, karena sedih saya kembali terlahir jadi tunanetra. Tapi yang kalau boleh tahu kenapa mata kirinya ditutup ya, Kak? Soalnya ini fisiknya lebih parah daripada yang kanan, teh. Yang ini itu, jadi efek dari glukoma itu dia fisiknya jadi lebih kayak mata sapi gede, agak juling. Kelopaknya juga agak nutup. Gitu. Dan ini kenapa saya tutup? Jujur, emang insecure. Tapi gimana caranya saya nutupin rasa malu ini jadi sesuatu karakter gitu. Ya udah pakai tutup satu. Oke, Kak. Kan itu 2017 Kak Dino akhirnya menerima kenyataan gitu ya, kalau kedua matanya tidak bisa melihat. Itu sampai sekarang memang kalau dari dokternya sama sekali nggak bisa diapa-apain ya? Jadi buta gara-gara glukoma ini memang sampai detik ini dari medisnya itu mau di belahan bumi manapun belum ada obat untuk mengembalikan penglihatan yang buta dan mengembalikan atau menyembuhkan penyakit glukoma. Jadi kalau udah divonis glukoma udah nggak bisa sembuh. Kalau Kak Dino sendiri titik baliknya gimana, Kak? Akhirnya bisa menerima ya udahlah emang harus kayak gini gitu. Jadi yang bikin saya akhirnya menerima itu awal sempat saya stres, pengen bunuh diri, terus nyalahin Allah, nyalahin lingkungan, nyalahin alkohol. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya selalu berkutit di itu terus, saya selalu ngegulung-gulung itu terus, gara-gara ini, kenapa Allah jahat, kenapa teman-teman begini. Akhirnya saya punya kesimpulan, loh, mereka hanya jembatan, pergaulan, lingkungan, alkohol,
diskotik itu hanya jembatannya aja. Saya yang milih udah ngelewatin jembatan itu, dan saya memilih lewatin jalan itu sampai akhirnya sekarang saya nggak ngelihat gara-gara alkohol. Siapa yang harus dia salahin? Saya memantaskan diri akhirnya. Ya, kamu pantas dapet ini. Bukan karena kamu minumnya dikit atau banyak. Memang kamu yang paling pantas dikasih kepercayaan sama Allah untuk nerima ini. Tapi Kak Dino, meskipun sekarang udah bersyukur gitu ya, kadang suka kangen gak sih Kak bisa ngelihat lagi gitu? Kalau untuk sekarang sih, yang bikin saya paling kangennya banget itu bukan pengen ngeliat dunia ini lagi, tapi pengen ngeliat anak saya, Madinah. Jadi saya nikah sama istri 2020 pas keadaan udah buta. Jadi saya nikah sama istri saya itu pas saya udah buta. Anak saya lahir tahun 2021, tanggal 1 Desember. Dari awal dia lahir sampai detik ini belum pernah saya lihat fisiknya. Udah, pada akhirnya saya nekunin skateboarding ini sekitar 5 bulan lagi ya Bu ya. 5 bulanan kemarin saya main skate, dan alhamdulillah situ pelan-pelan mulai diliput sama detik.com, sempat juga Indosiar sama SCTV pengen interview, terus Mediasif kemarin sama Bono juga sempat dibikinin di Instagramnya dia. Menurut saya tuh hal-hal dalam skateboarding ini yang akhirnya sekarang buat saya tuh lebih bisa menikmati hidup dalam arti kata duniawi lagi gitu Mbak. Kalau sekarang Kak Dino punya mimpi nggak atau harapan kedepannya Kak Dino mau ngapain? Saya pengen tinggal di Madinah, makanya saya kasih nama anak saya Madinah. Itu, saya pengen tinggal di Madinah, seminimal-minimalnya saya pengen umroh. Saya, istri saya, Madinah, ibu saya, bapak saya, sama anak dan adik saya. Saya pengen berangkat umroh sama mereka semua. Dan saya, walaupun saya nggak ngelihat, mimpi saya nih yang paling terbesar banget, yang penting ini kaki pernah jadi saksi nginjekin Mekah sama Madinah deh, walaupun nggak ngelihat. Yang penting ini kaki pernah nginjek sana lah gitu. Itu Mbak. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat generasi muda mungkin yang main TikTok juga atau yang keadaannya sama kayak Kak Dino sekarang? Kalau yang untuk generasi muda pada umumnya, kalau pesan saya gini, jangan sampai berhenti melakukan hal buruk itu kalau udah ngerasain efek buruknya. Ya memang manusiawi, cenderungnya manusia itu lebih memilih melakukan atau memilih berhenti melakukan hal buruk ketika udah dapet hal buruknya gitu. Nah, makanya dengan saya hadir di TikTok ini, saya tuh selalu nekenin ke teman-teman saya, ke viewer saya, gak perlu kalian itu untuk berhenti melakukan hal buruk, dan kalian itu berhenti kalau udah dapet keburukannya. Cukup saya jadi contohnya. Hadirnya saya di komunitas tunanetra, di skena tunanetra ini, saya harap orang-orang yang normal di luar sana itu pandangannya ke kita itu bisa lebih luas lagi. Gak tau, oh tunanetra cuman bisanya musik, cuman bisanya ngurut, cuman bisanya jadi pengajar, cuman bisanya bla 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 bla. Kita pengen masuk biar orang-orang normal di luar sana tuh gak memandang tunanetra tuh cuman itu aja. Berarti sekarang Kak Dino bakal terus main TikTok buat menyebarkan hal-hal positif ke masyarakat sekitar ya? Terus ya. Oke, Kak Dino, kalau gitu mungkin itu jadi pertanyaan terakhir aku. Aku mau terima kasih sekali lagi Kak Dino dan keluarga udah menyempatkan waktunya, dan ini udah niat banget pakai lighting di set sedemikian rupa buat ngobrol-ngobrol sama kami dari Dai TV. Sekali lagi terima kasih motivasinya Kak Dino dan udah berbagi kisah sama kami. Semoga kedepannya mimpi Kak Dino bisa tercapai ya. Aku juga terima kasih banyak Kak Dino, sehat selalu ya Kak. Dan salam buat keluarga juga.